PGK, penyakit ginjal kronik, merupakan kerusakan ginjal, di mana saat ginjal itu udah rusak, nggak akan bisa kembali seperti semula. Nah, apa sih efeknya bagi tubuh kita ini? Yang pertama, akan mengganggu sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Jadi, sisa-sisa metabolisme itu tidak akan bisa terbuang melalui urin. Yang kedua, akan mengganggu metabolisme cairan di tubuh kita. Bisa jadi tubuh kita itu akan dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan yang kedua, bisa membuat kita kelebihan cairan. Oleh sebab itu, kalian harus menjaga ginjal kalian. Pentingnya deteksi dini. Apa sih pentingnya deteksi dini? Jadi pentingnya deteksi dini itu bisa mencegah penyakit tersebut menjadi lebih parah. Misalnya kita udah tahu dari awal nih ada kerusakan sedikit di ginjal, kan kita bisa mengobatinya terlebih dahulu. Terus kita juga bisa mengubah pola hidup sehat. Nah kalau misalnya kita nggak tahu dari awal, nanti tuh penyakitnya itu bakalan berkembang jadi lebih parah lagi, menjadi penyakit ginjal kronis yang mana itu susah untuk diobati. Nah, terus juga bisa mengurangi resiko komplikasi seperti komplikasi jantung, karena kalau misalnya ginjal kita udah rusak, nanti tuh jantung kita bakalan bekerja 2 kali lebih ekstra. Nah, akhirnya itu malah membuat ginjal kita tuh jadi rusak. Ini juga bisa menurunkan biaya pengobatan jangka panjang. Kalau misalnya udah terkena ginjal kronis, pasti kan harus melakukan periksa rutin, terus harus cuci darah secara rutin gitu kan, terus beli obat-obatan yang banyak, dan juga bisa bahkan sampai operasi. Nah itu kan bakalan menguras biaya yang sangat banyak kan. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dari awal, kan kita bisa mencegahnya tuh dengan melakukan pemeriksaan rutin, dan juga kita juga bisa mencegah dengan pola hidup sehat. Yang terakhir itu, penyakit ginjal ini seringkali tidak menimbulkan gejala awal. Bisa aja kita ngerasa sehat-sehat aja nih, kita nggak ngerasa ada yang aneh dengan tubuh kita gitu. Tapi ternyata ginjal kita tuh ada kerusakan yang kita tuh nggak sadari. Nah dengan deteksi dini itu bisa mendeteksi lebih awal. Kita jadi tahu kita terkena ginjal tersebut dan kita bisa mencegahnya lebih awal. Jangan menunggu adanya tanda-tanda bahaya. Segera lakukan pemeriksaan darah dan juga tes urin di fasilitas layanan kesehatan. Lalu siapa aja sih yang beresiko tinggi terkena penyakit ginjal kronik? Yang pertama, ada orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu yang kedua, ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Lalu yang ketiga, ada penyakit kardiovaskular seperti penyakit gagal jantung, jantung koroner, dan stroke. Lalu yang keempat, ada paparan lingkungan yang beracun seperti polusi udara dan infeksi tertentu. Lalu usia lanjut atau 60 tahun ke atas itu sangat rentan ya. Dan selanjutnya ada faktor sosial dan ekonomi yang rendah seperti tinggal di perkampungan yang terpencil. Lalu yang terakhir ada diabetes dan hipertensi. Kamu tahu nggak sih bagaimana cara melakukan screening ginjal? Enggak, gimana emang? Nah, aku mau jelasin ke kamu. Jadi ada 3 pemeriksaan sederhana screening ginjal. Yang pertama itu ada tes darah. Nah, tes darah ini kita tuh mengukur albuminuria dengan menghitung EGFR laju filtrasi glomerulus. Nah, untuk nilai EGFR ini tuh kurang dari 60 ml per menit dengan fungsi ginjal kita tuh tahu rusak apa enggaknya. Terus yang kedua ada tes darah. Tes darah itu kita menggunakan pemeriksaan albuminuria. Nah, albuminuria itu protein dalam urin. Nah, dengan cara kita tuh mengukur rasio albumin kreatinin urin UACR. Nah, yang itu ada menghitung tekanan darah, karena hipertensi itu adalah salah satu penyebab utama kerusakan pada ginjal, karena dengan tekanannya tinggi itu tuh dapat merusak pembuluh darah kita glomerulus dengan seiringnya waktu. Nah sebenarnya penyakit ginjal itu bisa dicegah loh. 3 pencegahan penyakit ginjal. Yang pertama itu adalah pencegahan primer. Ini dilakukan ketika kita itu belum sakit ya. Ini dilakukan agar kita tidak terkena penyakit ginjal. Nah, bagaimana sih caranya? Kita bisa dilakukan dengan cara kita mengatur pola hidup sehat kita dengan cara makan dan minum yang bergizi. Contohnya, kita tidak mengonsumsi gula yang tinggi, tidak mengonsumsi garam yang tinggi, kemudian kita berolahraga secara teratur, minum air putih secara teratur minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Kemudian kita harus menghindari rokok. Kemudian cara kedua ada pencegahan sekunder. Ini dilakukan ketika kita ini dikira kita sudah memiliki gejala atau tanda-tanda. Nah, gejalanya itu baik seperti apa? Seperti kita memiliki tekanan darah yang tinggi, atau
kita memiliki gula darah yang tinggi. Nah, pencegahan ini tuh bisa dilakukan dengan cara kita periksa secara rutin ke fasilitas kesehatan. Nantinya darah kita ataupun urin kita itu nanti dicek apakah nantinya itu akan merambat atau bagaimana. Nah, itu tuh bisa dicegah. Kemudian pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Walaupun di tahap ini kita sudah mungkin di kalian itu sudah mengalami gejala itu sendiri, penyakit ginjal itu sendiri, itu bisa dicegah dengan cara kita harus rutin cuci darah. Kemudian kita harus teratur dalam minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kita harus memperbaiki pola hidup sehat kita, dan jangan lupa untuk terus berusaha, karena apapun bisa kita lakukan jika kita punya keinginan. Teman-teman tahu nggak sih, deteksi dini itu bukan cuma sekedar mengidentifikasi masalah aja, tapi dengan adanya deteksi dini kita bisa tahu dan juga kita bisa memulai pengobatan lebih awal. Memangnya apa sih manfaatnya kalau misalkan kita bisa melakukan pengobatan lebih awal? Nah, yang pertama, kita bisa memperlambat kerusakan ginjal, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya deteksi dini ini kita bisa mengurangi atau mengetahui faktor-faktor apa aja yang mengakibatkan kerusakan ginjal. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kita dideteksi kalau misalkan ginjal kita itu masih sehat, teman-teman. Coba kalau misalkan salah satu ginjal kita sudah terindikasi kerusakan ginjal. Nah, makanya kita perlu deteksi dini biar kita tahu gimana sih tindakan kita seharusnya untuk menanggulangi masalah itu, teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa mengurangi komplikasi penyakit seperti kardiovaskular. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena penyakit ginjal itu berhubungan erat dengan yang namanya penyakit seperti kardiovaskular. Contohnya penyakit jantung dan juga penyakit pembuluh darah. Nah, maka dari itu kita perlu deteksi dini, teman-teman. Dengan adanya kita mengendalikan penyakit ginjal, otomatis kita bakal bisa mengendalikan juga penyakit kardiovaskular yang teman-teman. Yang terakhir adalah kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, teman-teman. Kalau misalkan ginjal kita sehat, otomatis rutinitas kita tidak akan terganggu, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan aktivitas secara normal seperti orang pada umumnya. Hai teman-teman, sekarang aku mau bahas tantangan tentang screening penyakit ginjal. Nah, rata-rata di sini belum banyak yang peduli kan tentang kesehatan ginjal, entah akses layanan yang terbatas, apalagi di daerah terpencil. Itu relatif sulit. Dan selanjutnya, biaya perawatan penyakit ginjal itu jauh lebih tinggi. Jadi penting banget buat kita untuk deteksi dini penyakit ginjal. Sekarang aku mau kasih fakta. 10% dari populasi dunia terkena penyakit ginjal kronik. Alasannya apa? Alasannya karena belum deteksi dini. Tapi tenang, sekarang kita punya 3 cara untuk cegah hal tersebut. Yang pertama, pola hidup sehat, rutin periksa, dan deteksi dini. Yuk, mulai sekarang peduli dengan kesehatan ginjal, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Apa sih apa ya namanya itu? Ada Rio. Ih, ulang. Aku harus gimana tata? Dari pasal 1 kamu udah duduk sama salsa.